Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita masih akan membahas berkaitan dengan tulisan, dan nanti juga akan saya bahas berkaitan dengan UAS dan mungkin saya akan juga jelaskan berkaitan dengan penilaiannya juga ya. Sekilas karena ketika kita bahas penulisan sesuai dengan nama mata kuliahnya teknik penulisan ya, teknik penulisan literatur ilmiah. Saya di sini akan mengedepankan berkaitan dengan penulisan itu sendiri. Nah, sekali lagi ketika kita bicara UAS kalian itu kan membuat proposal ya, membuat proposal penelitian. Dan untuk formatnya itu silakan bisa dicek berdasarkan panduan penulisan ilmiah di STT Bandung. Silakan gunakan pedomannya itu berkaitan dengan proposal skripsi ya. Untuk berkaitan dengan struktur tulisannya. Ya, jadi kita menggunakan formatnya itu. Nah, setelah dicek lebih detail, lebih lanjut, ternyata beberapa kawan kalian juga yang kemarin itu mengumpulkan tugas e-learning mengenai jurnal, itu ada juga yang mengumpulkan dengan latar belakangnya. Nah, kebetulan sekali gitu, karena bisa kita bahas secara bersama ya, berkaitan dengan latar belakang yang dibuat. Karena ketika kita bicara proposal, itu sebetulnya kan dia memang ada tinjauan pustaka dari jurnal yang relevan, dan juga dia ada latar belakang yang memang harus sesuai aturan. Nah, untuk UAS proposal sendiri sebetulnya bisa melanjutkan. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau memang judul kalian ini sama dengan tugas latar belakang sebelumnya ya, lalu judulnya juga relevan dengan artikel jurnal yang kalian review, ya silakan pakai saja tugas tersebut lalu masukkan ke dalam proposal penelitian kalian. Gitu. Jadi nggak usah cari lagi gitu, kecuali memang beda. Karena nanti akan saya cek juga kesesuaian antara isi ya, judul dengan jurnalnya juga gitu. Apakah dia memang relevan atau tidak? Takutnya kita ngebahasnya sistem keamanan ya, sistem keamanan rumah misalnya, pas di jurnal yang di reviewnya itu kok malah media komunikasi misalnya, atau mungkin media belajar. Nah kan itu beda jauh gitu antara sistem keamanan dengan media belajar, aplikasi belajar gitu kan. Nah, itu kan jadi bahan pertimbangan juga. Nanti akan saya cek berkaitan dengan kesesuaian dan antara isi review dari jurnal tersebut ya, dan artikelnya juga. Nah, saya ambil contoh sederhana ya. Kemarin itu sama mungkin nggak akan saya sebutkan namanya, cuman ada yang bahkan melampirkan dengan teori. Kemarin itu ada yang menggunakan seperti ini. Kita lihat ini adalah tata cara pengutipan, tapi dia menggunakan versi Vancouver ya, gitu. Dia menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Sekali lagi untuk jurusan kalian sekarang itu menggunakan versinya Harvard. Jadi tidak seperti ini, gitu ya. Kalian sekarang itu menggunakan versi Harvard. Yang artinya ini memang dulu betul seperti ini, betul dulu. Gitu. Dulu betul sekali seperti ini karena dulu jurusan kalian teknik informatika masih menggunakan versi Vancouver. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu sekarang yang terbaru dia berubah menjadi versi Harvard. Nah, artinya ya kita sesuaikan. Gitu. Kita sesuaikan menggunakan pengutipan ya versi Harvard itu sendiri. Ya, jadi itu sudah dipelajari juga, sudah pernah dibahas dan tolong diterapkan. Karena ketika kita bicara teknik penulisan, artinya dia ya harus diterapkan, harus digunakan, dipraktikkan. Apalagi berkaitan dengan UAS. Jadi kalau UTS-nya kemarin mungkin sifatnya lebih ke teoretis pemahaman, sekarang ke aplikatifnya gitu. Nah, sebetulnya ini pun kurang baik ya. Sebetulnya kalau untuk sekarang misalnya di sini menurut 2, ya sebetulnya kita bisa langsung saja seperti ini ya. Oke. Ya. Kalau seperti ini agak gimana juga sebetulnya ya. Menurut 2 kok masa menurut 2 gitu kan. Nggak mungkin juga gitu. Kalau ketika kita bicara menurut 2, ya kita idealnya ya
bukan menurut 2 gitu kalau mau kan. Tapi di sini ya 1, 2, 3 ya langsung ke angkanya saja, nggak usah kata menurut 2. Jadi kalau mau di sini misalnya kita bisa langsung itu kan sebetulnya. Nah, misalnya gini 1. Nah, kita bisa langsung seperti ini saja. Itu berkaitan dengan ini. Ya, nah, ya. Nah, jadi langsung. Jadi kata menurutnya ini bisa kita hilangkan. Nah, bisa langsung seperti ini. Jadi, ini adalah daftar pustaka nomor 1, ini adalah daftar pustaka yang kedua. Gitu. Ya. Nah, kan 3, ini 4, ternyata di sini ada 5, misalnya kita lanjutkan. Nah, hanya sekali lagi ini apabila tabel dan lain-lain itu memang diambil dari apa? Diambil dari sumber-sumber lain, tolong cantumkan juga referensinya ya, kecuali memang kalian membuat sendiri tabel-tabel seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi untuk pertama, untuk latar belakang itu atau mungkin teori atau mungkin hal lainnya silahkan tolong terapkan penggunaan tata cara pengutipan karya tulis versi Harvard yang memang sudah kita pelajari dan sudah pernah kita bahas. Ya. Yang pertama adalah itu. Lalu yang kedua, nah kita lihat ini ada yang dimiringkan, nah, seperti ini ya. Nah ini adalah pengutipan langsung ya, dia kopas dari aslinya, yang artinya dia masih berbahasa asli, yaitu berbahasa asing kalau memang kalian mencari sumber dari luar ya. Nah, tetapi untuk sekarang itu sekali lagi kalau kita mengutip secara langsung itu tidak dianjurkan juga. Kita lebih dianjurkannya pengutipan secara tidak langsung, yang artinya kita diwajibkan, saya nggak bosan-bosannya, diwajibkan menggunakan parafrasa, gitu. Ya, kadang kalau kita lihat jadi inti dari yang bahasa asing ini apa? Kadang kita sendiri bingung gitu. Ya udah, kenapa kalau memang bahasa asingnya sendiri bingung, ya silakan parafrasa, gunakan bahasa sendiri gitu. Jadi kita nggak usah kopas dari bahasa asingnya seperti ini. Gitu ya. Jadi itu juga tolong diperhatikan. Gitu karena kalau kita bicara teknik penulisan yang sederhana seperti pengutipan, daftar pustaka ya, mungkin kita dari scroll seperti ini pun sekilas terlihat sebetulnya ya. Nah, ini juga tolong diperhatikan. Gitu karena betul-betul akan saya lihat secara detail ya, teliti berkaitan dengan aturan-aturan penulisan seperti ini gitu. Terutama pengutipan daftar pustaka, saya nggak bosan-bosannya. Jadi kalau di sininya harus ada nomor 6 ya. Misalnya di sini 6 ya. Maka artinya di sini di daftar pustakanya dia harus ada nomor 6. Kalau nggak ada, nah itu jadi pertanyaan. Misalnya kalian hanya mencantumnya daftar pustakanya 5, tapi di sini kok ada 6. Atau mungkin ada nama Dodi, ada nama Rifki Aditya, di pengutipannya di daftar pustaka nggak ada, nah itu jadi pertanyaan. Itu pun nanti akan saya sesuaikan. Justru kalau versi Vancouver lebih mudah. Ketika kita, oh ini ada 6. Berarti kita lihat daftar pustakanya ada berapa. Kalau kurang dari 6, jadi pertanyaan. Lebih dari 6, jadi pertanyaan juga. Ya. Kalau kita bicara versi apa Harvard, berarti misalnya di sini ada nama Noval Zaki, jadi Zaki, ya kan? Zaki pengutipannya di daftar pustakanya nggak ada nama Zaki, jadi pertanyaan. Artinya ada pengutipannya ada, oke, tetapi ternyata daftar pustakanya dia tidak menulisnya, gitu, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu betul-betul akan saya perhatikan. Nah, ini sebagai gambaran juga berkaitan dengan penulisan yang kalian gitu. Ya. Enggak, kenapa? Apakah ada yang ditanyakan? Atau bagaimana tadi? Kapten bertanya. Atau kepencet mic on? Enggak? Ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi nah itu tolong perhatikan ya.
Nah, berkaitan dengan seperti ini, ya. Karena ketika saya lihat ini, full apa ya, tuh sampai full asing semua ya. Itu kan jadi apa ya, jadi hal yang memang diperhatikan. Lalu nulis daftar pustaka pun sebetulnya nggak seperti ini ya. Untuk kalau mau menggunakan angka ya formatnya nggak 1, 2, 3 seperti ini. Ya kalau kita bicara versi Vancouver. Ya, biasanya kalau di sininya kurungnya seperti ini atau kurung kotak ya, maka di sininya pun kita harus menggunakan ya kurung kotak lagi. Gitu. Misalnya di sini 1. Baru di sininya dia ke daftar pustakanya. Gitu. 2 daftar pustakanya, 3 daftar pustakanya dan seterusnya. Jadi nggak seperti ini juga. Ya. Nah itu. Ya karena kan nah ini kalau versi apa? Kalau versi Vancouver itu identik dengan tahunnya selalu pada bagian belakang. Ini terlihat sebetulnya ya. Tapi kalau kita bicara versi apa Harvard itu tahunnya pasti setelah nama. Itu dia tahunnya itu pasti setelah nama. Ya. Nah, tuh kan kalau ini dia tahun pasti bagian belakang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kadang ini juga jadi pertanyaan kok banyak yang ada ya. Saya pasti memperhatikan yang seperti ini ya. Gitu maksudnya ini misal hal sederhana karena terlihat sekilas juga kelihatan. Nah, ini tuh apa? 045002 itu apa gitu. Halaman bukan, penerbitan kan dan volumenya udah ada di sini. Tahun juga nggak akan mungkin gitu. Ya kan, nah itu kan jadi pertanyaan juga di kita. Gitu. Ya. Nah, seperti ini berkaitan dengan penulisan. Jadi di kita hari ini kita membahas berkaitan dengan tulisan yang memang kalian kerjakan, sekaligus juga di sini saya akan menjelaskan sekilas berkaitan dengan UAS atau mungkin penulisan-penulisan yang memang akan dijadikan penilaian nanti berkaitan dengan proposal selain dengan isi. Ya. Nah, itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, lalu misalnya ya. Oke, contoh lainnya. Ya, nah, ya. Oke, nah ini adalah contoh lainnya ya. Nah, eh bentar. Nah, di sini ketika kita lihat gaji pada bagian latar belakang ya. Nah, akhirnya dia permasalahannya seperti ini. Dan gini, saya katakan gaji adalah pengertian secara umumnya dengan perkembangan teknologi banyak perusahaan membutuhkan sistem yang cepat dan akurat, namun belum semua perusahaan terkomputerisasi, lalu disarankannya dia membuat sistem informasi tentang gaji. Nah, di sini yang ingin saya yang ingin saya tekankan adalah, nah, tahu dari mana hal tersebut gitu, bahwa banyak perusahaan membutuhkan sistem penggajian karyawan yang lebih cepat ya, atau mungkin belum semua perusahaan. Nah, di sini terkadang iya kita tahu kenyataannya seperti itu. Kita tahu sekali misalnya. Tetapi ketika kita bicara karya tulis ilmiah, kita nggak bisa apa yang kita tahu dijadikan dasar. Kita harus tetap berkaca dari, kalau tidak jurnal, kita harus lihat dari buku. Kalau memang ada buku atau jurnal yang mengatakan seperti ini atau tulisan orang lain, cantumkan. Cantumkan. Gitu. Jadi jangan asal-asalan, karena sebetulnya gini, syarat utama dalam suatu proposal penelitian itu latar belakang itu satu, dia wajib ada hasil tinjauan lapangan. Artinya, dia wajib ada yang berkaitan dengan hasil wawancaranya, hasil angket, hasil observasi. Tapi kan mungkin ketika kita bicara pada mata kuliah ini kalian tidak memungkinkan. Makanya nanti pada saat UAS pun latar belakang itu saya wajibkannya itu bukan
harus ada hasil wawancara, tapi diwajibkan ada jurnal yang menunjukkan permasalahan kalian. Gitu. Jadi nggak bisa full pendapat kalian seperti ini. Kenapa saya katakan full pendapat kalian? Karena di sini tidak ada pengutipan sama sekali. Kalau tidak ada pengutipan sama sekali, artinya latar belakang ini memang buatan kalian dan sudut pandang kalian dan masalah yang dikemukakan oleh kalian. Berarti kan belum ada penguat dari jurnal, belum ada penguat dari buku. Gitu. Ya. Belum ada penguat dari jurnalnya seperti apa, belum ada penguat dari buku. Nah, itu yang penting. Gitu. Karena selain tadi kalau proposal yang aslinya itu kita wajib ada wawancara, ada angket. Nah, kalau yang seperti ini juga nggak bisa kita pakai sebetulnya. Karena aturan umum itu ya selalu ada permasalahannya memang berasal dari lapangan atau kalian bisa ambil dari teori-teori sumber-sumber lainnya. Ya tadi, jurnal, buku. Gitu. Lalu yang saya tahu ya, untuk proposal penelitian sendiri nanti yang akan kalian buat itu nggak boleh cuma setengah halaman. Karena yang namanya setengah halaman itu bukan proposal penelitian atau bukan penelitian latar belakang. Ya. Latar belakang penelitian itu saya nggak pernah lihat sebetulnya yang sampai setengah halaman, kurang malah. Makanya nanti ketika UAS pun saya katakan dari sekarang kalian itu harus membuat latar belakang proposalnya itu harus ada latar belakang minimal 2 halaman. Gitu. Itu minimal 2 halaman. Karena kalau 1 halaman atau setengah halaman kayak gini, lebih ke intinya doang, belum menggambarkan masalah secara real, secara realita di lapangan. Ya. Jadi nanti 2 halaman itu latar belakangnya, lalu dia mencantumkan jurnal atau buku yang menjadikan referensi. Yang menunjukkan permasalahan yang kalian sampaikan itu ada. Itu memang layak untuk dijadikan penelitian. Nah, seperti itu untuk nanti ketika kalian UAS. Ya. Nah, lalu ingat, nah ini sudah oke ya. Misalnya, kalau kalian masih ingat, saya dulu pernah, nah ini kita harus ada pengantar ya, namanya proposal. Mau penelitian apapun kalau makalah, jadi nggak usah rumusan ngedadak langsung di sininya 1. Itu salah. Tapi ini betul. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dibuat untuk Nah, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan rumusan masalahnya ini sudah oke. Ya, jadi dia ada pengantarnya itu yang paling penting ya. Jadi nggak boleh langsung. Ya. Jadi nggak boleh misalnya kan kita rumusan masalah. Sering kita lihat kayak gini ngedadak rumusan masalah 1, 2 nggak boleh ya, tapi dia harus ada pengantarnya terlebih dahulu. Jadi yang ini dia sudah benar. Ya. Jadi tolong mungkin ada yang sudah menyicil proposalnya untuk UAS, proposal penelitiannya cek kembali. Kalau seperti ini bisa langsung diperbaiki. Ya, dan sekali lagi kalian kalau ketahuan kopas, ngaku-ngaku karya orang lain, ganti judul, ganti nama doang, kopas dari internet, ya. Itu nilai UAS langsung saya berikan nilai 0. Lalu bisa berujungnya ke E sih biasanya kalau UASnya 0 gitu. Dan kalau udah kayak gitu, Pak, apakah ada perbaikan? Oh, itu enggak. Karena ingat sekali lagi, plagiat itu adalah kesalahan paling fatal ketika kita bicara penulisan. Ya. Plagiat itu adalah kesalahan paling fatal ketika kita bicara berkaitan dengan penulisan. Ingat sekarang itu sudah ada haknya, hak kekayaan intelektualnya. Suatu karya tulis itu ada. Ya. Nah, itu tolong dipahami. Bahkan orang yang sudah lulus saja kalau mengaku-ngaku tulisan orang lain untuk skripsinya nanti gelarnya aja bisa langsung dicabut.
ya kan, tanpa alasan apapun kalau memang terbukti. Nah kan, jadi tolong diperhatikan berkaitan dengan penulisan seperti itu. Nah, ya ini mungkin seperti ini ya. Nah, ya ada yang seperti itu. Nah, kan kalau kemarin itu kita ada yang seperti ini ya. Saya lihat secara keseluruhan banyak juga ternyata yang akhirnya rata-rata ketika kalian mereview jurnal, kebanyakannya susah membedakan mana yang metode dan mana yang memang masalah. Adanya peserta didik tidak antusias, oke masalah. Tapi kalau ini kan bukan metode, atau mungkin yang uh, nah ya, bentar. Ya. Hmm. Ya, nah yang jelas tolong perhatikan penggunaan metodenya. Jadi kalau metode silahkan tulis, lalu tulis jelaskan juga ya. Ya. Nah, kayak gini ya, ini mengoperasikan teknologi digital secara optimal. Nah, untuk menyelesaikan skripsi. Nah, maksudnya di sini adalah metode apa teknologi digital itu? Maksudnya kan kalau kita bicara teknologi mah ada banyak gitu. Itu kan terlalu luas. Padahal kita lihat dari sini judulnya literasi digital dan self direct learning. Ya. Nah, berarti kan kenapa nggak ditulis self direct learning dan lain-lainnya gitu. Nah, itu tolong apa? Diperhatikan juga karena saya akan melihatnya gitu. Ya. Nah, sekali lagi ketika kita berkaitan dengan metode, kalau memang kalian sulit, aduh Pak, saya nggak tahu, lupa lagi gimana ya, atau mungkin apa yang kendala kalian, saya selalu bilang ke mahasiswa, tolong kalau kalian merasa bingung ya berkaitan dengan apa, dengan metode dan lain-lain. Jadi gini, kalian bisa membaginya menjadi dua. Yang pertama dia adalah metodologi penelitian. Metode apa sih yang kalian gunakan untuk menganalisis atau mungkin menguji coba produk kalian? Ya, saya lupa lagi kemarin itu padahal ada tulisan yang berkaitan dengan R&D, ya. Tulisan punya siapa saya lupa ya. Nah, oh ya kan di kalian ya, di kelas kalian ya. Kalau nggak salah yang R&D itu. Nah kan kayak gini ya, research and development. Nah ini kan metode penelitian sebetulnya. Ya kan ini pengembangan model 4D, 4D. Nah ini tuh kan sebetulnya dia adalah namanya research and development R&D. Modelnya model 4D. Jadi kualitatif, tapi kan modelnya banyak. Sama seperti ini. Ya sebetulnya. Ya, tapi ditulis seperti ini juga nggak apa-apa, karena memang sudah mencerminkan metode model penelitian yang memang digunakannya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ya berkaitan dengan UAS, tenang, itu dikumpulkannya juga tidak langsung hari ini, langsung dikumpulkan pas hari H minggu depan. Ya, cuman apa ya?
Cuman juga tolong bukan berarti nanti kalian telat ya, gitu. Ya takutnya kok jadi sengaja telat. Ya karena nanti pengumpulan semua menggunakan e-learning sekali lagi, gitu. Dan kalau telat ya berpengaruh lah terhadap penilaian karena kan sudah diberitahu dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Gitu. Bentar. Oke. Ya. Sok mangga ada yang ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Ya. Berkaitan dengan ini. Jadi sekali lagi perhatikan juga penulisan ya. Nah, misal Nah, misalnya kita seperti ini ya, dia ada pemanfaatan teknologi informasi sebagai media belajar. Ya. Dan tolong, saya rasa semua sudah tahu kalau aturan penulisan itu kan kita harus rata kiri kanan ya. Jadi tolong jangan rata kiri seperti ini kelihatan banget jadinya acak-acakan. Jadinya kalau acak-acakan seperti ini itu jadi pertanyaan bagi saya, apakah kalian itu memang benar mengerjakan ataukah ternyata di sini kopas ya si teorinya gitu. Karena kan kalau kita kopas dari yang sudah ada atau mungkin dari internet jadinya dia tidak akan rata kiri kanan. Gitu. Ya jadinya di sini jadi pertanyaan kalau bagi saya. Ya, nah seperti ini. Ya. Nah, ya ini sudah oke dia menggunakan versinya. Saya nggak akan lihat isinya dulu, cuman nah, berarti di sini kan ada nih pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi. Pertama dia kalau ini nggak bisa kita gunakan, ya sekali lagi ketika kita bicara tata cara pengutipan karya tulis kita selalu urutannya nama, tahun, halaman. Kalau kita cuma dagging 2004 saja nggak bisa kita pakai. Dia tetap harus ada halamannya. Saya ambil contoh misalnya dagging 2004 15 misalnya. Ya yang seperti ini lalu 2004 itu terlalu lama ya. Sekali lagi ya, ketika kita bicara kualitas pembelajaran di sini kan ya 2004 dengan 2022 ini udah hampir 20 tahun kan. Gitu. Itu kita nggak bisa sesuaikan. Jadi ketika kalian mencantumkan teori atau mungkin jurnal yang relevan itu juga tolong disesuaikan gitu. Ya, 2004 mah nggak, paling masih pakai belum populer laptop mungkin ya. Gitu ya. Kualitas pembelajaran dari segi proses dan hasilnya pun tentu berbeda gitu kan dengan yang sekarang. Gitu. Ya. Nah, ya jadi mungkin tuh tik dalam teknologi kan ini tolong sesuaikan juga ya. Nah, ya. Bukan berarti nggak kalau teori mah jangan seperti ini ya. Jadi memang harus yang 5 tahun ke belakang atau minimal kalian 2015 ke atas lah. Ya, 2015 ke atas lah yang kalian gunakan untuk referensi. Ya, sekali lagi terutama kalau nanti proposal dari tugas ini ingin dijadikan proposal penelitian untuk pada mata kuliah para TA semester depan. Ya, itu sebetulnya bisa sekaligus satu garap, berarti hampir untuk beberapa mata kuliah sekaligus gitu. Nanti kalian untuk. Ya, jadi kan pasti ini nanti diacak-acak lagi kalau 2010 kita pakainya 2004, beda lah. Kalau ditanya teknologi 2004 dengan 2022, udah beda jauh di situ.
ya. Nah, lalu di sini ini juga kan kayak tadi, ini nggak boleh. Ya, ini harusnya ada pengantar terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita bedakan, ini saya berkaitan dengan penulisan juga sebetulnya dalam penulisan ilmiah kita masalah eh, masalah itu masalah bagi kita dan masalah di lapangan. Ketika kita bicara bagi kita biasanya di rumusan masalah, tetapi kalau masalah di lapangan biasanya berkaitan dengan identifikasi masalah sebetulnya. Nah, tetapi ketika kalian apa? Ketika kalian membuat suatu rumusan masalah, ingat dia selalu berkaitan dengan jawaban yang panjang memerlukan analisis atau mungkin bisa diawali dengan kata bagaimana. Nah, kalau pertanyaan kayak gini ini tidak relevan. Saya katakan ini contoh, terutama yang nomor 3, yang ini. Bagaimana perkembangan teknologi di masa kini? Ya kan, perasaan tadi pemanfaatan ya kan? Judulnya itu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kalau perkembangan gitu. Kalau perkembangan dengan pemanfaatan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Perkembangan ya dari dulu begini sekarang gini, tapi dimanfaatkannya gimana itu berbeda. Lalu ketika kita metode apa yang akan digunakan untuk penelitian? Nah, kan di sini pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Di sini pasti akan saya cek juga gitu. Jadi kalau metode apa? Ini mah jawabannya gini misalnya. Metode problem solving misalnya. Udah tamat atau kalau kayak gini. Jadi jangan metode apa yang akan digunakan gitu. Kan kita kalau mau bukan metode apa yang digunakan, tapi bagaimana penerapan teknologi, bagaimana penerapan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Jadi di situ nanti jawabannya bakalan panjang gitu. Kalau kayak gini cuma 3 kata gini udah selesai terjawab. Kan pertanyaannya metode apa? Gitu. Kalau ditanyakan metode apa seperti ini udah selesai. Nah, itu juga tolong diperhatikan. Ya. Nah, ya bagaimana yang efisien karena nanti akan saya cek kesesuaiannya juga. Ya. Oh, kan pemanfaatan perkembangan itu buat apa gitu kan. Nah, ini kan tidak berkaitan. Nah, ya, nah ini juga tolong kalau ini seperti ini nggak sesuai dengan yang atas ya. Oh, kan nggak ada masa kayak gini, aduh singkat. Ingat sekali lagi, ini seperti kalian membuat proposal secara utuh, bukan buat makalah biasa. Ya, bukan yang penting jadi, tidak. Tolong perhatikan karena ini betul-betul akan saya cek penulisan-penulisannya. Ya. Jadi sekali lagi jangan asal-asalan dalam menulis, dalam menjelaskan apa yang ditulis atau setiap subbagian. Ya, karena betul-betul akan dicek oleh saya. Ya, nah ada yang seperti itu. Nah, tuh. Di sini aja udah beda pentingnya teknologi. Tapi kalau penting dengan pemanfaatan dua hal yang berbeda, ya. Kenapa? Kalau kita bicara memanfaatkan, itu artinya memanfaatkan di bidang tertentu. Contoh saya memanfaatkannya di bidang SD, di bidang anak SD, pemanfaatan teknologi di anak SD, teknologi di anak SMA, teknologi di perkuliahan misalnya itu kan pemanfaatannya seperti apa. Tapi kalau pentingnya itu kan general. Itu kan sedikit perbedaan. Jadi jangan sampai nanti antara isi, maksud dengan tulisan yang hendak dibahas itu tumpang tindih, simpang siur, nggak saling berkaitan gitu. Ya, kalau dari segi penulisannya. Jadi nantinya tidak menyampaikan maksud yang ingin dibahasnya saya bingung gitu. Apa gitu kan. Ya, nah ini tolong juga ya
Ya, seperti itu. Ya. Nah, Mangga, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu ya sebelum saya lanjutkan. Ya. Nah, itu secara gambaran besar berkaitan dengan penulisan yang memang kalian kumpulkan, lalu berkaitan juga dengan UAS. Jadi kalau ada yang merasa tugas yang dikumpulkan sebelum-sebelumnya dan ingin dijadikan sebagai tambahan untuk proposalnya dan ada kesalahan-kesalahan seperti tadi, tolong diperbaiki agar nanti nilai UASnya juga maksimal. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi kalau yang memang yang berbeda artinya kita harus cari jurnal yang relevan. Itu antara judul dengan jurnal yang direview itu nanti harus sesuai. Karena kan kalau nanti kalian lihat format penulisan proposal skripsi di kita itu kan memang ada jurnal yang relevan juga seperti apa. Gitu. Ya, itu berkaitan dengan tulisan atau mungkin berkaitan dengan UAS juga. Mangga silakan mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum sekali saya melakukan presensi. Saya cek. Mangga, kenapa? Hmm? Hmm. Oke. Kalau kita ngutipnya menggunakan parafrasa itu nggak usah kita kutip bahasa asingnya. Jadi memang kita langsung saja, misalnya ya, saya ambil contoh. Ya. Misalnya terlalu panjang ya misalnya. Oke.
Ini juga kan ada yang salah ya. Salah. Nah, misalnya kan gini. Ini sebetulnya kan pengutipannya juga salah. Nah, diambil dari buku The Evolution of Android. Android is, nah kan nggak ada yang namanya ini kan salah ya sebetulnya. Ya, ketika kita pengutipan kita nggak ada yang namanya diambil dari buku A, di B, C, D. Kita nggak menyebutkan. Ya, kalau mau dia berdasarkan skripsi dari Doni, ya, oke mungkin silakan bisa. Ya, tapi kalau kita dari buku kita nggak ada yang cara yang seperti ini. Ya. Nah, misal kayak gini, diambil dari buku The Evolution of Android. Android is by far the most popular smartphone OS and has attracted a growing number of dangerous malware. Nah, berarti di sini kan Android itu adalah OS, operating system yang sangat populer ya, bagi smartphone-nya. Nah, kita bisa menggunakan bahasa sendiri saja. Kalau di sini kan ini juga kan harusnya dimiringkan. Nah, kan misalnya gini, kita nggak bisa seperti ini, kamu bisa saja langsung, misalnya di sini ada Naufal Zaki. Kita langsung saja. Misalnya di sini Zaki 2021 50 ya, menjelaskan bahwa Android adalah salah satunya, atau mungkin Android menjadi sistem operasi yang paling populer dan paling dicari saat ini, ya, dan bla bla bla. Nah itu silakan, kalian bisa memaparkan kembali menggunakan bahasa sendiri, parafrasa, intinya tetap sama, ya. Setelah diterjemahkan bisa dirangkum atau mungkin sedikit ditambahkan, tapi dengan tadi intinya tetap sama, ya. Kalau mau ya seperti ini, jadi jangan seperti ini. Gitu. Kalau kita bicara parafrase itu lebih identik dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau mau secara langsung seperti ini, justru kalau mau secara langsung itu boleh, sebetulnya masih boleh, cuman nggak boleh panjang kayak gini. Kan? Kalau kita lihat ini hampir 1 halaman loh. Ya kalau satu halaman mah ya kita seperti ibaratnya memindahkan buku, gitu. Nggak seperti ini juga gitu kalau mau mengutip secara langsung, ya. Aturannya ya. Nggak sampai 1 halaman juga gitu, ini kan dari awal banget gitu. Tuh ya kalau hanya sedikit seperti tadi mungkin masih oke, tapi tetap dianjurkannya kita parafrasa seperti itu gitu ya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan terlebih dahulu ya. Nanti kita mungkin sambil ini ya saya presensi terlebih dahulu. Coba mungkin saya panggil satu-satu. Agit Lutfi ada? Ada Pak, hadir. Alia Rahmawati? Alia Rahmawati ada? Hadir Pak. Oke, Ari Ardiansyah? Hadir Pak. Destristi? Hadir Pak. Oke, Eka Ulansari? Eka Ulansari? Eka Ulansari tidak ada. Fitri Apriani? Fitri Apriani? Mary Nur Halimah? Mary ada. Mila Meliana? Hadir Pak. Muhammad Fadil? Hadir Pak. Muhammad Fadil, oke. Muhammad Firman? Hadir Pak. Naufal Zaki? Nazir Rijalana? Hadir Pak. Nurman Putra? Nurman Putra? Novitalia? Hadir. Nuryadin Abu Tani? Hadir Pak.
Rifki Aditya, Rifki hadir, Pak. Rika Melia, Hadir, Pak. Syarif Hidayatullah, Hadir, Pak. Tatan, Hadir, Pak. Yosep Yusef Riyadi. Tidak ada. Saya ulangi, yang tidak ada itu berarti Eka Wulansari, Nurman Putra, dan Yosep. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti itu secara garis besar yang kalian itu proposalnya itu yang pertama ya, latar belakang. Minimal dia 2 halaman dan terdapat referensi jurnal atau buku yang menguatkan permasalahan ya di proposalnya itu. Lalu wajib ada sumber jurnal ya. Nah, yang menjadi kewajibannya itu lalu tentu kita sesuai dengan penulisan ya, memperhatikan daftar pustakanya, pengutipannya dan lain-lain. Lalu tentu dia aturan yang paling ketat apabila ditemukan plagiat atau ya mengaku tulisan orang lain menjadi nama kalian ya, maka nilai UAS atau A ya, nilai akhir itu nilai akhir bisa E ya, karena itu kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Tulisan orang lain jadi tulisan penelitian punya Rifki di Kopas punya Syarif langsung kan itu gak bisa ya, seperti itu. Karena dulu ada, saya katakan dulu pernah ada, karena dia ngaku-ngakunya itu jurusan orang lain. Masa saya hebat ada jurusan informatika misalnya bisa buat buat proposal penelitian, dia proposalnya keren banget, tapi dia bisa buat proposal di bidang sosial. Aneh lah, informatika dengan sosial itu beda jauh. Ketika saya WA tanya, kekeh gitu, kekeh punya, enggak Pak, saya buat sendiri. Saya screenshot buktinya, hasil dari penelusuran saya dari cek plagiat ini dan lain-lain. Akhirnya baru dia ngaku, ya Pak itu tulisan punya orang lain. Ya, kalau udah seperti itu ya udah. Mau, Pak kalau gitu bisa susulan nggak? Ya nggak bisa lah, itu udah kesalahan paling fatal, dari awal sudah diperingatkan. Seperti itu. Ya, nah ini yang jelas perhatikan penulisan kesalahan-kesalahan seperti yang tadi kawan kalian atau mungkin ada yang merasa tadi tulisannya perbaiki juga agar hasilnya maksimal. Seperti itu. Gitu. Yang jelas penulisannya akan saya perhatikan detail dan tolong antara kalau ada jurnal yang direview harus memang berkaitan dengan judulnya. Saya selalu bilang kalau kalian ingin mereview suatu jurnal itu bisa lihatnya itu kalau nggak objeknya yang sama, kita bisa bicara metodenya. Misalnya kamu membuat sistem keamanan, berarti sistem keamanannya, entah sistem keamanan kampus, sistem keamanan rumah, apa. Yang jelas saya fokusnya yang berkaitan dengan judul saya adalah sistem keamanan. Atau mungkin metodenya, silahkan. Metode RAD, silahkan, berarti metodenya yang sama. Misalnya, objeknya berbeda, tapi metodenya sama. Ya, itu kan bisa saja sama. Jadi kemiripannya. Biasanya kan kita harus bisa menunjukkan perbedaan dan persamaannya juga. Seperti itu. Gitu. Mangga, silahkan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kalau begitu saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan penulisan atau UAS atau mungkin hal lainnya, silakan bisa WA juga melalui grup atau melalui Japri, silakan. Ya, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi nanti. Semoga lancar UASnya, hasilnya maksimal ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.